أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau kita sedang dalam kondisi sendiri, butuh teman curhat, Allah sebaik-baik tempat curhat. Butuh pertolongan, Allah sebaik-baik penolong. Butuh kebaikan, Allah memiliki segala kebaikan. Butuh jalan keluar, Allah lah yang satu-satunya yang punya jalan keluar dari semua kebuntuan hidup kita. Makin banyak masalah, makin dekat sama Allah. Enggak apa-apa kalau kita ngerasa, saya mah enggak pede dekat sama Allah. Kenapa? Saya banyak dosa. Kalau gitu dekat sama Allah sebagai pendosa. Gimana dekat sama Allah sebagai pendosa? Tadi, Rabbi zalamtu nafsi faghfirli. Ya Rabbi, saya menzalimi diri saya sendiri, maka ampunkanlah dosa saya. Deketin Allah dengan minta ampun. Enggak pede datang ke Allah. Kenapa? Soalnya takut ngecewain Allah. Kan kita udah minta, nanti Allah ngasih. Udah gitu namanya manusia kadang-kadang kalau udah selesai dari masalah balik lagi dia. Jauh lagi dari Allah, lalai lagi, dosa lagi, kan suka gitu. Karena kita masih kayak ragu sama kemampuan kita, saya bisa nggak ya istiqomah? Saya bisa nggak ya taubatan nasuha? Daripada nanti saya udah minta sama Allah, Allah tahu banget kalau saya itu masih labil, kan nggak enak. Udah nggak apa-apa, kita berbuat dosa, datang lagi sama Allah. Dosa lagi, datang lagi sama Allah. Kapan sih Allah pernah putus asa mengampuni dosa hambanya? Yang ada itu adalah hambanya putus asa minta ampun kepada Allah. Allah mah nggak pernah putus asa. Nggak ada kalimat satupun di Al-Quran dan hadis Allah bilang gini, saya nggak akan ngampunin dosa kamu lagi. Kenapa? Udah 3 kali saya ampunin kamu ulangi. Nggak pernah Allah ngomong kayak gitu. Baik di Al-Quran nggak pernah, di hadis nggak ada. Baik hadis Nabi nggak ada, hadis Qudsi juga nggak ada. Nggak ada cerita Allah itu ketika kita datang pertama ya diampunin, datang kedua ya udah deh, datang ketiga ini terakhir ya. Allah nggak pernah ngomong gitu kan? Pas yang keempat tidak ada maaf bagimu. Enggak ada Allah ngomong kayak gitu. Selalu, wahai hambaku, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hambaku yang sudah banyak dosa dan menzalimi diri sendiri. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah tuh baik banget loh sama kita. Allah tahu kita banyak dosa, tapi Allah masih manggil kita tuh ibadi, hambaku gitu coba. Itu panggilan lembut loh dari Allah. Allah kalau kasar panggil nama, ya Hanan, itu kasar tuh. Tapi ya ayah abdi itu lembut. Sama kayak Aisyah kalau marah sama Rasulullah manggilnya Muhammad. Aisyah, ini kata Aisyah sendiri, Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau Aisyah manggil Rasulullah, ya Rasulullah, itu lagi enak tuh perasaannya, lagi moodnya lagi enak. Tapi kalau ya Muhammad, itu lagi marah. Tapi Rasul dipanggil Muhammad biasa-biasa aja ya. Kita mah kalau dipanggil nama, istri celaka nih, durhaka segala macam keluar dalil. Nabi aja yang punya dalil nggak pernah ngeluarin, kita yang nggak punya dalil suka ngeluarin, kan aneh tuh. Hadis itu ucapan siapa? Ucapan Nabi kan? Ucapan saya apa ucapan Nabi? Lalu kenapa saya lebih sering mengeluarkan hadis itu daripada Nabi? Kan aneh tuh. Nabi aja yang ucapan beliau sendiri, hadis beliau sendiri, nggak pernah ngeluarin hadis-hadis tentang istri harus kayak gini untuk ngedidik istrinya supaya istrinya tunduk, nggak. Nabi mah ngeluarkan hadis itu kepada kaum muslimah dalam suasana yang nyaman. Tapi kalau lagi marah nggak mau pakai hadis, nggak mau pakai ayat. Kita kalau lagi marah ayat hadis keluar semua tuh. Jadi taklim kita itu bahan untuk marah gitu. Kalau lagi marah terus keluarin nih ayat-ayat yang kemarin saya dengar di ta'lim. Allah tuh baik banget sama kita. Udah banyak dosa masih manggil abdi. Ibadi kalau yang banyak mah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku. Sama kayak ibu manggil ya Bunaya, wahai anakku, anakku. Udah sering ngecewain ibunya, masih dipanggil anakku, nggak dipanggil nama. Saking maha baiknya Allah kepada hamba. Katakan.